Bab 11. Constraint. Perkenalkan, nama saya Horul Umah dengan dosen Bapak Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran: memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara kedua tabel, penghapusan tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Not null constraint, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer otomatis tidak boleh null. Berikut akan dicontohkan untuk pembuatan tabel dengan constraint not null. Seperti ini. Jadi setelah kita menuliskan sintak untuk kolom dan tipe datanya, kita tambahkan not null. Unique constraint. Constraint unit mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Contohnya seperti berikut. Untuk menambahkan constraint unit, kita tambahkan constraint depth name unique unique di name. Di sini pada kolom di name yaitu memiliki constraint unique. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh pemberian constraint primary key yaitu constraint namanya depth no pk primary key depth no. Jadi di sini yang bertindak sebagai primary key adalah depth no. Foreign key didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki tabel yang lain sebagai suatu primary key. Contohnya seperti berikut. Constraint emp depno fk foreign key depno reference tabel departemen depno. Di sini foreign key adalah depno. Foreign key depno itu berasal dari tabel departemen. Constraint check digunakan untuk mendefinisi suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Constraint check berikut ini akan ditambahkan pada tabel yang telah dibuat pada percobaan 4. Kondisi yang harus dipenuhi pada check adalah bahwa nilai dari kolom depno antara 10 dan 99. Di sini akan ditambahkan dengan cara alter tabel employee add constraint emp depno check depno between 10 dan 99. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Seperti pada sebelumnya, akan ditambahkan kolom baru mgr, kemudian ditambahkan constraint primary key pada kolom emp no. Terakhir tambahkan constraint foreign key pada kolom mgr. Di sini alter tabel employee add manage mgr, yaitu menambahkan kolom mgr. Kemudian menambahkan constraint primary key yaitu emp no. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel, yaitu alter tabel drop. Contoh untuk menghapus constraint yaitu alter tabel employee drop constraint nama constraintnya. Untuk menghapus kolom yang merupakan primary key yang ada pada suatu tabel parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel child. Kolom ini merupakan foreign key dalam tabel parent.
digunakan perintah cascade. Hapus primary key depth no yang ada pada tabel depth. Di sini alter tabel depth, drop primary key cascade. Di sini karena primary key pada tabel depth bertindak sebagai foreign key pada tabel EMP. Menonaktifkan constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Contoh, alter table employee disable constraint, nama constraint cascade. Mengaktifkan constraint digunakan klausa enable. Formatnya sama dengan disable, cuman diubah dari disable menjadi enable. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Tampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian pada constraint. Sintaksnya seperti berikut. Select constraint name, constraint type, search condition from user constraint while tabel name sama dengan employee. Muncul constraint sebagai berikut. Kolom tipe constraint berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique.